Saya stop share ya. Baik, berikutnya silakan Bapak Nyoman. Baik Bu, terima kasih. Ya, Pak Robi sudah bergabung ya Pak Robi ya? Sudah Bu, masih setting dulu benar. Gak apa-apa Pak, nanti Bapak berarti setelah urutan terakhir untuk mikrotiknya ya Pak Robi ya? Baik Bu, terima kasih. Ya, kasih Pak Robi. Jadi Bu, apakah sudah tampil? Saya sudah. Mungkin perlu diperbesar Pak di slideshow. Ya, tampilannya diperbesar Pak. Ya, mana Bu? Sudah? Bapak sudah? Di saya belum. Pak. Mungkin saya coba stop dulu, Bapak bisa share ulang. Stop dulu ya Bu. Ya, share ulang Pak, lalu di slideshow supaya tampilannya full. Oke, sudah full. Sudah Bu. Ya, saya akan hitung waktunya ketika Bapak salam pembuka, siapin dulu. Agak terus suaranya Pak. Baik, gimana Bu? Jelas Bu? Jelas Bu? Tes? Oke, jelas. Ini Bapak menghadapnya kemana ini? Ke kamera Bu. Masukkannya gimana? Oke. Baik. Ya, saya akan hitung waktunya ketika Bapak salam pembuka ya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, perawat. Salam sehat, salam sehat. Jadi Bapak Ibu perawat sekalian, saya perkenalkan diri saya. Saya Inyoman Jana ya. Saya lahir 43 tahun yang lalu, tepatnya di Blitar. Pendidikan saya S1, kemudian saya mengambil magisternya Magister Manajemen Konsultasi Kesehatan, dan saya tersertified wound, stoma, dan continence. Nah, saya bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Bapak Ibu sudah siap mengikuti pelatihan materi terutama yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu melakukan pengkajian perawatan luka. Siap? Siap, baik, oke. Selanjutnya, nah ini sebelum kita lebih lanjut melangkah untuk melakukan mendapatkan materi, tolong diingat tetap karena ini masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Saat ini adalah mulai kita tertular atau penularan lebih luas, yaitu COVID-19 Omikron ya. Nah baik, selanjutnya jangan terlalu dekat duduknya Bapak Ibu dengan listrik ya, kabel nanti kesenggol atau tersengat. Kemudian atur posisi duduk karena 20 menit ke depan kita akan melakukan presentasi supaya lebih rileks saja. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Kenapa kita ada di sini Bapak Ibu? Kita di sini untuk mengikuti pelatihan agar kita kompeten. Ya, betul. Kita menjadi kompeten dalam melakukan pengkajian perawatan luka, Bapak Ibu ya. Pengkajian perawatan luka, dan ini penting kita lakukan sehingga pada saat mengikuti pelatihan ini rekan-rekan semua bisa melakukan pengkajian perawatan luka dan pasien mendapatkan pelayanan yang baik sehingga mendapatkan trust, dan di situ akan memuaskan pasien. Baik. Nah, ini untuk ke depan kita akan membicarakan tentang nyeri ya, nyeri pada luka. Ada beberapa hal terkait luka, nyeri pada penggantian balutan, kemudian
Bisa juga nanti ada infeksi dengan tanda-tandanya, kemudian macam-macam luka yang ada. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana proses penyembuhan luka, karena selama ini orang inginnya cepat sembuh karena kadang terkena iklan ya, begitu minum obat langsung sembuh. Padahal proses penyembuhan luka itu ada waktunya. Kemudian kita juga akan membahas jenis perawatan lukanya model apa. Kemudian tentunya kita akan memilih dressing apa atau balutan apa yang cocok untuk luka model apa. Nah, demikian rekan-rekan ya, paham di sini? Paham, baik. Tapi sebelum mengikuti ini, saya akan memberikan pretest dulu. Baik, pretest dulu akan saya berikan. Nah, ini diisi ya. Diisi, saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi soal itu. Nanti siapa yang bisa lebih baik akan mendapatkan hadiah. Juara satunya dapat salep dari saya, salep racikan saya dapat 3 biji, yang juara kedua dapat 2, dan juara tiganya dapat 1 biji salep dari saya. Baik, oke, saya waktu 5 menit ya. Baik, izin kita angkat selesai ya Bu, 5 menit. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan menjelaskan dan menyaksikan apa saja yang menjadi topik-topik yang seperti tadi yang selalu kita bicarakan untuk modal kita melakukan praktek keperawatan. Dan kita penting karena sebagai perawat pelayanan kesehatan, apakah itu perawat yang bekerja di rumah sakit, apakah itu bekerjanya di puskesmas, di klinik swasta, atau praktek mandiri, semua itu sering berhadapan dengan pasien-pasien dengan berbagai macam luka. Perawat perlu mengkaji, kemudian mengevaluasi, kemudian mengintervensi perawatan luka. Nah, pengkajian dan intervensi perawatan luka ini merupakan titik tolak terhadap proses penyembuhan luka. Apakah luka itu menuju perbaikan, apakah lukanya statis, atau malah perburukan. Sering terjadi Bapak Ibu. Nah, ini yang kita akan bahas, kita kupas sampai kita paham dan bisa mengaplikasikannya. Baik, nah sekarang luka. Luka sendiri Bapak Ibu, luka itu menurut Agustina ya, dalam Yunani itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan oleh karena cedera atau pembedahan. Nah, kemudian menurut Hidayat dan di dalam buku Yunani, luka itu hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam ataupun tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan bom, kemudian ledakan granat juga bisa ya, sengatan listrik atau gigitan hewan serangga pun akan menyebabkan luka Bapak Ibu. Kemudian menurut Koiner juga dalam Yunani masih, luka itu terganggunya integritas normal kulit dari kulit dan jaringan di bawahnya yang terjadi secara tiba-tiba. Bisa saja kena paku, ya kan? Jalan-jalan kena pecahan botol, pecahan beling istilahnya. Nah, itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, luka bisa tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi. Disitulah superficial juga bisa dikenakan. Kemudian bisa juga dalam luka tersebut ada masih kotoran-kotoran dan yang menyebabkan tetanus misalnya terkena paku. Nah, itu Bapak Ibu, itulah luka. Selanjutnya, secara umum pasien yang mengalami luka itu pasti nyeri. Kita kena tusuk jarum aja nyeri, atau kena kesandung nyeri, kejepit pintu mobil juga nyeri. Tapi ada juga luka yang tidak nyeri, misalnya luka yang sudah nekrotomik. Nah, luka diabetes juga jarang nyeri. Paling yang menyebabkan nyeri adalah ada penyakit-penyakit ikutannya. Baik. Nah, itu sampai di sini dulu. Apakah paham tentang luka? Sejauh? Baik, rekan-rekan paham? Baik, oke, siap. Nah, kita lanjut. Kalau luka sudah paham, kita harus lanjut. Nah, ini tentang nyeri, rekan-rekan. Nyeri itu sendiri menurut International Association for the Study of Pain itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau stimulus dan
yang potensial menimbulkan kerusakan jaringan. Nah ini seperti pada layar ya. Nah kemudian, nah ini adalah mekanisme nyerinya, rekan-rekan. Ketika kita luka atau terjadi inflamasi, maka pada tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya bradikinin, histamin, dan prostaglandin. Nah, pada orang-orang tertentu ada ambang batasnya, tinggi dan ada pula rendah. Nah, di situ pada medula, pada kepala lah ya secara umum, pada kepala itu akan merespon mengeluarkan prostaglandin tersebut, bradikinin, histamin, sehingga memerintahkan untuk badan untuk menyatakan nyeri. Oh, nyeri katanya. Nah, aktivasi sistem imun lebih lanjut itu mengeluarkan pengeluaran histamin itu tadi, menyebabkan nyeri. Nah, begitu mekanismenya. Sangat mudah kan? Rekan-rekan mudah? Nah, begitulah nyeri. Jadi kita dalam nanti mengganti balukan itu harus hati-hati. Nah, bisa menyebabkan nyeri, betul. Menyebabkan nyeri. Nah, lanjut next. Nah, nyeri sendiri ini bisa terjadi ya pada luka-luka akut. Akut itu baru kena ya, baru kena jeruji sepeda misalnya, belajar sepeda. Kemudian baru kena tersayat karena ngiris bawang, itu luka akut. Kemudian ada juga luka kronik, luka yang sudah lama dibiarkan. Pada penyakit diabetes, dia tergigit serangga, kemudian ketusuk paku itu tidak terasa. Kemudian setelah bengkak baru dia ngomong, oh ini saya luka tidak ketahuan kapan jadinya. Itu luka kronik, jadi lama prosesnya. Kemudian ada juga dia luka nyeri diabetes. Nah ini yang saya sebutkan tadi, luka nyeri diabetes ya, banyak pada penyakit diabetes itu orang menganggap enteng, anggap remeh karena biasanya cepat sembuh sendiri. Tiba-tiba datang ke klinik kita bengkak. Nah sudah ada yang mau praktek perawatan? Baik, udah ya? Sudah berapa tahun? Ya, nah itu ketika pasien kita datang itu pasti ngeluhnya sudah lama ketusuk pakunya atau tidak tahu kenapa tiba-tiba bengkak. Nah itu seperti itu. Nah itulah luka diabetes karena mereka nggak terasa. Kemudian ada nyerinya, lukanya itu akibat kerusakan arterial atau vaskulernya. Kemudian ada juga venanya karena di dalam sistem peredaran darah kita ada namanya arteri dan vena, betul. Vena. Selanjutnya ini ada nyeri juga luka neuropati. Nah, neuropati ini tidak akan terasa juga. Neuropati itu sarafnya itu yang mengalami gangguan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang termasuk kita harus waspadai juga. Oke, next. Nah, ini terkait dengan pengkajian. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ini ilmu kita, bagaimana cara kita melayani pasien ketika datang luka. Ini aplikasinya. Nah, bagaimana mengkajinya? Dengan pasien mengeluh nyeri. Nah, melalui observasi dan respon pasien juga menggunakan skala nyeri, gitu ya. Nah, skala nyeri bisa nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian adanya nyeri kita perlu tentunya mengetahui lokasi nyerinya di mana. Ini nyerinya belum dibilang kita sudah, oh iya Bu saya tahu. Nah itu yang salah. Makanya kita dengarkan dulu apa kata pasien dari anamnesis kita, namanya pengkajian. Nyerinya di mana Bu? Begitu kan? Dengan bahasa yang lembut. Berapa lama nyerinya? Nyeri pada saat apa? Tidurkah? Dudukkah? Nah itu ada penyerta nggak? Kapan intensitasnya? Apakah mengganggu gitu ya? Itu. Nah jadi ini bisa ditanyakan semua. Apakah nyeri itu dengan obat bisa reda? Apakah tidak? Kemudian ukuran nyerinya berapa? Nah ini nanti manajemen nyeri ya, gitu. Jadi dengan manajemen nyeri itu bisa diukur nyeri. Dan Bu, misal ya, saya jelaskan. Bu, coba Ibu rasakan, Ibu katakan tingkatan nyeri Ibu sejauh apa? Kalau 0 sampai 4 itu sedang, ini ringan Bu. Kemudian 5 sampai 7 itu sedang, dan 8 sampai 10 itu tinggi, sangat nyeri. Ibu di nomor berapa? Enak kan? Oh saya nomor 9. Wih dari sana. Tapi tidak tampak karena wajahnya nggak meringis. Nah berarti tidak tepat juga ya. Benar kan? Iya. Itu sering kita merasa tertipu. Merasa tertipu dengan pasien, dia ngomong nyeri padahal tidak menampakkan wajah yang meringis. Nah biasanya orang nyeri pasti meringis, menahan nyeri gitu ya. Nah
dengan skala itu mereka kadang tidak jujur. Nah, tapi kita bisa mengelompokkan ke dalam sedang. Jika kita pencet dia nyeri, bisa kita sedang gitu. Jadi ini sangat subjektif ya, karena ketika mereka minta diperhatikan, dia akan merasa nyeri. Nah, selanjutnya, bagaimana cara manajenya? Bagaimana nyeri itu supaya hilang dari pasien? Nah, manajemennya adalah dengan menggunakan distraksi, bisa menggunakan musik, bisa mengalihkan diajak ngobrol pasiennya, nonton TV. Nah itu, jadi manajemen seperti ini harus kita kuasai. Bagaimana supaya nyeri pasien kita reda. Kalau masih tidak tertahankan, kita merujuk ke medikamentosa, memberikan terapi nyeri, obat-obatan. Kemudian kita tanyakan apakah ada obat yang telah direkomendasi dokter, obat apa saja, dan apakah obat itu telah diminum. Nah, demikian itu manajemen nyeri ya. Nah, selanjutnya ini dia, pasti mohon maaf ini lukanya agak jorok besar, tapi indah. Bagi kita praktisi klinisi luka itu indah ketika warnanya seperti ini. Tapi ini, ada yang kuning-kuning ini tidak bagus. Ini kuning-kuning ini. Nah, jadi itu tidak bagus. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kondisi luka seperti ini, apakah ini masuk infeksi atau tidak? Kita masuk pada infeksi luka. Apa yang menandakan bahwa luka itu infeksi? Ya. Nah, ini adalah luka yang termasuk infeksi. Ini ada kuningnya ya, warna kuning dan ini. Nah, tanda-tandanya ada lain, ada luka. Nanti kita akan ke slide berikutnya. Nah, ini dia tanda-tanda infeksi. Ini harus kita kuasai, Bapak. Kalau tanda-tanda infeksi tidak kuasai, kita tidak tahu apakah pasien itu dalam keadaan infeksi atau tidak, ya kan? Nah, kalau sampai kita tidak menguasai dan menabrak SOP yang ada, maka disitulah terjadi kesalahan dalam memberikan terapi. Dan itu termasuk dalam malpraktek nantinya, itu yang kita takuti. Makanya materi ini diikuti dengan seksama. Setuju? Ayo, angkat jempolnya dulu kalau setuju. Angkat jempol, siap. Oke, berarti fokus ya. Oke, baik. Ini infeksi menurut Potter and Perry. Infeksi itu sebagai proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Nah, itu. Kemudian menurut si Betty dalam psikiatrinya dalam tahun 2012, infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Jadi dinamis. Hari ini ketika kita ukur leukositnya 5.000 sampai 6.000 normal, dalam sehari bisa 20.000. Jadi tinggi leukositnya, disertai dengan demam. Itu luar biasa infeksinya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi patut kita ketahui pemeriksaan apa saja dilakukan supaya ketahuan itu infeksi. Itu ya, siap ya? Oke. Nah, selanjutnya ini tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama adalah kalor. Ada yang paham kalor itu apa? Nah, kalor itu adalah ada rasa apa? Panas. Bolehlah diraba pada lukanya. Pada tepi luka itu akan terasa panas, hangat. Nah, itu menandakan dia salah satu dari 5 tanda-tanda infeksi, yaitu kalor, panas ya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Iya, yang kedua kalau belum tahu ini dolor atau rasa sakit. Dia akan terasa sakit, terasa nyeri. Itu tanda-tanda infeksi yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah rubor. Rubor itu kemerahan. Pada tanda-tanda infeksi pada luka itu akan berwarna kemerahan. Dan bandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Yang lain warnanya agak pucat atau seperti warna kulit biasa. Kemudian area yang luka itu pasti akan berwarna kemerahan. Itu disebut apa? Rubor ya, disebut rubor. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah rubor maka ada tumor. Tumor kok bisa? Ya, tumor itu istilah dari bahasa pembengkakan. Dia bengkak. Pada luka itu pasti bengkak. Itu namanya proses inflamasi. Jadi itu sudah fisiologis ya kalau dia
Bengkak itu pasti kita sebut tumor, dan itu salah satu tanda-tanda infeksi. Kemudian ada fungsilesia. Fungsilesia itu tidak berfungsinya atau terganggunya anggota gerak. Misal telapak kaki kita ketusuk paku dan itu bengkak. Kemudian kita pasti tidak bisa jalan dengan normal lagi dan pasti akan menggigit seperti ini, menggigit gitu. Nah, itu namanya fungsilesia, terganggunya fungsi gerak kita. Oke, paham? Coba sebutkan dulu 5 tanda-tanda infeksi tadi apa? Kalor, dolor, rubor, tumor, dan fungsilesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, kayak gitu ya. Luar biasa nih rekan-rekan untuk mendapatkan ilmu ini supaya di rumah bisa langsung praktek ya, praktek mandiri keperawatan. Oke, next kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang tadi. Jadi saya nggak usah lihat slide, jadi karena sudah paham sehari-hari kita kalau melihat lukanya kita bisa, iya, bisa dilihat nanti di slide, kalor, rubor, fungsilesia, tumor ya, bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang penyembuhan lukanya. Ini juga sangat menarik rekan-rekan. Penyembuhan luka ini sering seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa pasien selalu bertanya, "Pak, kapan saya sembuh? Berapa lama saya sembuh?" Kita tidak bisa mengukur ya. Nah, jadi dengan mengikuti pelatihan perawatan luka modern di perawatan luka ini akan bisa diaplikasikan di masyarakat dan yakin pasti bisa. Nah, ini dia. Nah, terjadi vasokonstriksi fase-fasenya rekan-rekan. Vasokonstriksi pembuluh darah. Ketika ada luka, maka reaksi tubuh itu menghadapi suatu kekurangan cairan, trauma atau pembuluh darah, itu dia akan kontriksi, menyempit. Ya bahasa-bahasa kesehatan memang agak sulit. Terjadi kontriksi, dilatasi, tapi ingat, kontriksi menyempit, dilatasi melebar. Jadi enak. Jadi dia melakukan vasokonstriksi, sangat menyempitkan diri untuk menutupi luka supaya cairannya tidak keluar. Nah, itu namanya defense mechanism. Kemudian yang kedua adalah koagulasi pembekuan darah. Nah, ini terjadi dia ketika luka, di samping dia menyempitkan, darah-darah yang di sekitar pembuluh darah yang luka, dia akan membuat fibrinogen namanya, fibrin atau benang-benang untuk menutup pembuluh darah itu supaya tidak cairnya keluar, darahnya tidak keluar. Nah, itu. Jadi terjadilah pembekuan darah. Nah, situ. Selanjutnya inflamasi. Nah, sel-sel inflamasi ini terjadi, dia bengkak. Ini fisiologis ya. Jadi tanda-tanda timbul secara fisiologis. Jadi sel-sel PMN makrofag itu keluar dari pembuluh darah. Nah, kemudian untuk memakan benda-benda asing. Kalau kita luka pasti ada benda-benda asing. Kenapa? Ketika di dalam laboratorium dicek sel darah putihnya atau leukosit itu meningkat, karena tentara di dalam tubuh kita tuh kalah dalam menghadapi benda asing atau mikroorganisme yang masuk. Nah, misal pada infeksi pasti di atas 20.000, 25, 30.000 sudah sangat infeksius ya. Jadi dikatakan sepsis, itu sangat berbahaya. Ketika menemukan pasien dengan leukosit tinggi, segera rujuk Bapak Ibu, rujuk ke rumah sakit. Jangan sampai di tangan sendiri kita tidak mampu. Ini nanti dalam materi hukum ya, malpraktik dalam perawatan itu secara hukumnya. Jadi kita jangan melampaui. Siap Bu? Nah itu ya. Nah karena ini dibatasi, oke. Selanjutnya ini terjadi fibrulasia, kemudian angiogenesis, dan terjadi epitilasasi. Itu proses penyembuhan ini sudah mulai kelihatan. Jadi warnanya merah-merah ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini terjadi fase fibrulasi, proliferasi, dan kolagenisasi. Ini terjadi pada waktu 3 sampai 5 hari. Nah 3 sampai 5 hari itu. Kemudian ini remodeling, ini mulai sekar-sekar itu sudah bagus lah pada luka kita ya. Fase resorpsi, maturasi, dan remodeling ini 6 sampai 12 bulan bisa sembuhnya. Tapi total secara normal 21 hari itu proses penyembuhan Bapak Ibu. Ini 12 bulan ini mungkin sudah sangat normal begitu. Nah, selanjutnya ini skematik diagram ya, diagram penyembuhan lukanya. Seperti tadi inflamasi, proliferasi, dan maturasi ya. Nah, ini pemilihan balutan. Nah, bagaimana memilih balut dengan luka? Nah, ini dah tujuannya. Membuang
Jadi balutan itu bisa membuang jaringan mati, benda asing, partikel. Balutan juga bisa mengontrol bagaimana infeksi tidak masuk, bagaimana juga mempertahankan kelembapan, dan bagaimana dia ketika diaplikasikan nyaman dan dibuka nanti tidak nyeri. Itu yang paling utama. Kemudian kontrol bau terutama karena luka diabetes bisa bau. Oke ya. Nah ini konvensional dressing, macam-macam dressing, lengket. Jadi dengan modern dressing dia enggak. Nah ini ya. Oke, ini macam-macam dressing sudah kita masuk ya. Nah, kemudian dressing proses, kemudian apa? Mempertahankan kelembaban, bisa mengkatalisis debridement. Nah, ini ya, bisa mempercepat proses penyembuhan, itu yang paling utama. Ini dia. Dia harus ada moisture balance, menjaga kelembaban. Ini yang paling penting ya. Nah, saat ini ada banyak ya jenis balutan di dunia. Kalau di Indonesia sudah banyak. Nah ini dressing bahan balutannya yang seperti ini. Mana yang kita pakai? Ini ada silver yang di merah. Bisa diaplikasikan silver, salep, kemudian diperban ya. Oke, itu gambar-gambarnya, mohon maaf ini. Cara membalut ada namanya primary dressing, secondary dressing. Itu yang diingat. Balutan primary dressing itu yang pertama, kemudian secondary itu yang untuk membungkus balutan yang pertama. Nah itu kemudian kita balut ya. Nah selanjutnya ini dressing konvensional perbandingannya, dan ini evidence-nya bisa dilihat ya, sangat berbeda dengan modern dressing. Nah ini Evan-nya, ini jenis modern dressing bisa menyerap cairan ya. Kemudian ini juga dalam satu paket kalau kita jalan home care ini bisa dibawa nih dressing ini. Nah oke ya. Nah ini buat asesmen. Jadi seperti tadi, luka jenis apa kita rawat dengan balutan apa ini. Wet, dry, ya, dengan apa? Ada luka kering, ada yang luka basah. Nah, kemudian ini tipenya, tipe-tipe luka, luar biasa. Kalau orang biasa ngeri ya. Oke, kalau teman-teman pasti sudah paham ya ini. Nah, merawat luka yang pastinya dengan bagaimana perawatan lukanya dengan menggunakan dressing tadi, kita harus paham ya. Oke, ini penata laksanaannya. Yang penting kita lakukan cleansing, kemudian closing ya. Yang penting terakhir melakukan dokumentasi. Nah dokumentasi jangan sampai tidak dilakukan, karena itu adalah penting. Nah ini penjelasan warna dasar luka tadi, ada merah, ada kuning ya, ada hitam. Harus diketahui ya. Etiologi luka ini ada akut dan kronik, dijelaskan di depan tadi sudah ya. Ini hanya gambar-gambar biar sejawat teman-teman tahu bagaimana luka-luka yang di lapangan. Sangat ekstrim dan luar biasa. Kita ngeri. Nah ini bisa dapat cleansing pada warna merah ya, kemudian warna hitam. Nah ini dia stadium-stadiumnya. Stadium luka bisa stadium 1, 2, 3, 4 ya, sampai ke tulang, terlihat pada tulang sampai otot. Dan itu luar biasa. Dan kita sebagai klinisi luka senang mengobatinya, apalagi kalau udah penyembuhan. Wah, buatkan testimoni, jangan lupa ya rekan-rekan ya. Nah ini dressing-dressingnya. Kalau merah dikasih kalsium alginat, hidrokoloid, POM, kemudian warna kuning, hidrogel, kemudian hidrofobik ya, kemudian warna hitam bisa diperlakukan seperti warna kuning ya. Nah prinsipnya bagaimana? Seperti tadi, dia nyaman, oklusif, elastis, absorben, dan semi permeabel, dan hipoalergen. Dia rendah alergi ya, karena banyak dressing membuat alergi. Oke ya. Nah dokumentasi, ingat kalau dalam melakukan dokumentasi, terutama di rumah sakit, akan ditekankan CPPTS. Jadi catatan pendokumentasian terpadu ya, CPPT. Oke ya. Nah itu yang diberikan, ini contohnya pakai SOAP, subjek, objektif, analisis, dan planning kembali ya. Oke itu. Nah ini perputarannya ya, menggunakan manajemen time ya, tisu manajemen, infeksi kontrol, master balance, dan epitelisasi. Itu yang teman-teman harus memahami. Mungkin teman-teman akan saya berikan terakhir, karena sudah tahu tadi saya jelaskan, saya berikan post test yang kedua. Nah post test ini bisa diisi ya, diisi dan diberikan terakhir. Dan sekali lagi, siapa yang berhasil dan post test saya berikan salep. Dan ini berlaku ya, nanti pemenang yang berhasil, siapa yang mendapatkan yang terbaik akan saya berikan salep. Mungkin itu saja. Dan itu ada alamat saya ya, nomor, ada IG, ada FB saya ya, saya bekerja di Asuka Care Center. Mungkin itu saja. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nyoman ya.
kasih ketika kita wawancara Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya silakan berikutnya Pak Ardiansyah. Berapa menit? 30 menit. 27,36. Karena sedikit waktu Pak. Ya, sudah muncul Pak Ardi. Slide-nya hanya belum di full. Oke, sudah. Sudah. Suaranya feedback Pak, sudah dicek lagi.